Seorang ibu dan dua anaknya gelar aksi tutup mulut di depan kantor DPRD Kota Tebing Tinggi. Pemirsa, Surya Ningsih alias Eci, warga lingkungan 6, Jalan Masjid, Kelurahan Satria, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Kamis, tanggal 7 November tahun 2024, sekira pukul 9.30 WIB, dengan mengendarai becak barang, bersama dengan dua anak perempuannya, mendatangi kantor DPRD Kota Tebing Tinggi, dan menggelar aksi tutup mulut, dengan memasang plester di mulut sang ibu, dan kedua anaknya, di depan pintu gerbang, kantor DPRD Kota Tebing Tinggi. Aksi yang digelar Surya Ningsih alias Eci, bersama dengan kedua anaknya, menuntut penegakan hukum atas tindakan brutal yang dialami oleh keluarganya. Tepatnya, pada hari Jumat, tanggal 21 Januari tahun 2022, yang dilakukan oleh berinisial F, bersama dengan rekan-rekannya, yang memaksa masuk ke dalam rumah Surya Ningsih, dengan cara mendobrak paksa pintu rumahnya, dan menerobos paksa masuk ke dapur dan kamar, untuk mencari Surya Ningsih alias Eci, yang saat itu sedang tidak berada di rumah. Tindakan brutal itu tidak hanya mengakibatkan kerusakan rumah Eci, tapi sontak mengakibatkan trauma yang mendalam bagi anak-anak Eci. Kasus ini telah dilaporkan ke Polres Tebing Tinggi dengan laporan polisi STTPL-B-1-1-2022 Polres Tebing Tinggi Polda Sumatera Utara. Namun, sangat disayangkan, penegakan hukum terhadap para pelaku, yang hingga kini sudah berjalan hampir 3 tahun, sepertinya stagnan, alias berhenti begitu saja. Aksi yang dilakukan oleh Surya Ningsih alias Eci, sontak mengundang perhatian publik sekitar, khususnya politisi senior, yang juga praktisi hukum, yaitu Insinyur Pahala Sitorus SH, MH, MM, dan juga Lembaga Perlindungan Anak, Provinsi Sumatera Utara. Dari Kota Tebing Tinggi, Kongli Saragih, Kilas Nusantara, mengabarkan. Aduh, jumpa lagi Pak ya. Senang berjumpa dengan Bapak ini. Ya, saya pas lewat saya lihat ya, kok ada ya Pak ya. Ini kayak gini gitu. Iya. Ini Pak, ini ada ibu bersama dengan dua orang anaknya gelar aksi tutup mulut Pak, dengan spanduk bahwa keluarga ini pernah diserang oleh beberapa orang. Dan kasus ini sudah 3 tahun dilaporkan ke Polres Tebing Tinggi. Ini yang menyerang siapa? Siapa yang menyerang? Ya. Yang nyerang siapa? Katanya itu keluarga dari calon wali kota. Keluarga calon wali kota ini, calon wali kota ada 3. Iya, keluarganya. Cuman calon wali kota siapa, keluarganya siapa harus jelas. Iya. Jadi saya kalau mau kasih tanggapan tahu gitu. Iya. Karena saya lewat kayaknya ada kayak gini. Walaupun saya tidak bertugas di tebing ini lagi, tapi kalau lihat begini saya nggak terima ini. Iya. Ini dewannya nih monyet Lampung ini kalau gini. Iya. Kalau nggak mau keluar, iya, keberatan dia dengan pernyataan saya, lapor dia ke polisi. Iya. Masa rakyatnya dibiarin gini? Iya kan? Iya. Nah, jadi gimana tanggapan Bapak ini? CP-nya, SP2D-nya ada dikasih sama polisi sama kalian. Apa isinya? Informasinya Pak, tanggal 31 Maret 2023 sudah tersangka. Sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ya. Mana sprindiknya ada? Kau pernah pakai pengacara? Kenapa? Tak punya duit? Kalau aku kasih duit untuk bayar pengacara mau? Berapa
saya pengacara? Hah? Iya ya? Ya nggak apa-apa lah kan. Jadi ini, Ya. ini ada LP-nya tahun 2022. Iya. Waktu itu alasannya kenapa? Kenapa alasannya nggak ditindaklanjuti sama penyidik Polres? Hah? Kenapa? Itu nggak dibuka biar kita cakap? Nggak mau buka ya? Pak, izin respon Bapak terkait bahkan 3 tahun kasus itu terhadap Ya, Polres. jadi gini. Memang saya melihat di Polres Tebing Tinggi ini, ya banyak kali tunggakan kasus ini. Ya, jadi kita berharap dengan Kapolres yang baru. Kapolres yang baru ini kan saya tahu jabatan terakhirnya kan di Krimum ya. Ya, Polres. Di Krimum Polda Sumut. Artinya Kapolres ini kan orang reserse. Kalau orang reserse harusnya dia harus tanggap dengan ini. Jadi kita berharap pada hari ini adanya unjuk rasa ini, hari ini juga Kapolres perintahkan Kasat Serse dan Kanit PPA untuk menindaklanjuti ini. Yang kedua, ini perlu kepastian hukum. Kalau memang ternyata tidak cukup ya fakta-fakta ini akan bisa ditingkatkan ke penyidikan, ya dihentikan. Jadi kepastian hukum harus ada, ya kan? Jadi ini bukan cerita keadilan. Kalau keadilan itu bullshit. Kepastian hukum, ya kepastian hukum. Kalau memang ternyata penyidik Polres Tebing Tinggi, Sarreskrim Polres Tebing Tinggi setelah melakukan penyelidikan tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk meningkatkan ke tingkat penyidikan, ya dihentikan. Tapi kalau memang buktinya cukup untuk ditingkatkan, karena juga hanya 2 alat bukti cukup untuk ini, untuk ditingkatkan ke penyidikan sebagaimana pasal 184 KUH pidana, ya ditingkatkan ke penyidikan. Setelah itu digelar, setelah itu ditetapkan menjadi tersangka. Jadi kita nggak peduli siapa itu orangnya. Ya, ini ada kemungkinan begini. Apakah penyidik Polresnya tidak berani, ataukah penyidik Polresnya tidak profesional, atau karena pelapor orang susah? Ada 3 kemungkinan ini. Ya, jadi saya nggak mau ada rakyat di Tebing Tinggi ini mengalami penderitaan seperti ini. Ya, saya tadi keputusan lintas, saya lihat begini. Wah, tadinya saya lewat sini mau lihat memori kantor saya. Dulu saya 15 tahun pernah tugas di sini. Ya, Anggota Dewan, Pak. oh iya, saya dulu satu-satunya yang suka nerima unjuk rasa sini. Mau dari FPI, dari mana nggak peduli saya itu. Kalau dari yang dibaca ini, di sini tidak ada sprindiknya. Kalau tersangka itu harus ada sprindik. Iya. Ya, di sini masih LP yang saya lihat di sini, laporan polisi tahun 2022. Tapi kan nggak benar juga. Kalau sampai tahun 2022, ini udah 2024 mau habis, Iya. nggak ada kepastian hukum. Iya, 3 tahun Pak. Jalan Kita 3 tahun. bicaranya kepastian hukum, bukan berbicara Iya. berkeadilan, bukan. Iya. Nanti kita cerita keadilannya. Kapolres kan baru ini, apakah ini menjadi PR Kapolres? Ya harusnya dengan ada kondisi ini bukan lagi cerita PR. Hari ini dia harus bertindak. Kan mudah itu. Panggil Kasat Serse, panggil Kanit PPA, gelar. Kan gitu. Kalau memang tidak cukup bukti-bukti untuk ditingkatkan ke penyidikan, hentikan. Kasih tahu kepada pelapor, ya kan, bahwa sesuai dengan bla 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 bla, ini tidak bisa ditingkatkan ke penyidikan, ya kan, hentikan. Tapi kalau memang bisa, ya harus itu, ya harus dilanjutkan supaya ada satu kepastian hukum. Tidak boleh ada tebang pilih, ya, karena hukum itu tegak lurus tanpa membedakan status. Verdi Sambo aja tumbang, tadi propam itu loh, ya, apalagi hanya keluarga calon wali kota, masih calon bos. Ya, tapi saya nggak tahu yang dimaksud calon wali kotanya yang mana, karena ada 3. Ya, ada 3. Sekali lagi saya ingatkan ada 3. Jadi jangan menimbulkan fitnah. Ya, jadi saya minta
melalui kesempatan ini kepada Kapolres Tebing Tinggi, ya, AKBP Dr. Andes Simon Paulus Sinulinga Sarjana Hukum, ya, supaya dapat memperhatikan penderitaan pelapor dan harus ada kepastian hukum. Karena laporan itu juga tidak semuanya harus ditingkatkan ke penyidikan. Setiap warga negara melapor ke Polres, polisi selaku pengayom, pelindung masyarakat pasti terima laporan itu. Tapi setelah sampai di SPKT, itu kan nanti ada konseling, ya, ada nanti dia piket CRC-nya koordinasi dengan piket SPKT. Kalau ini dilihat ada bukti permulaan untuk dapat diteruskan ke penyelidikan, maka ini akan diteruskan kepada Satreskrim. Setelah itu Satreskrim melakukan konfirmasi, mengundang terlapor. Itu prosedurnya, itu SOP, itu diundang terlapor untuk dilakukan konfirmasi. Setelah dilakukan konfirmasi, ada dugaan kuatnya, dinaikkan ke penyelidikan. Setelah di penyelidikan, ternyata ditemukan unsur-unsur, ya, ditemukan fakta-fakta, ditemukan alat bukti, ditemukan barang bukti supaya mantap, ya. Walaupun 184 KUH pidana menyatakan cukup 2, tapi biar mantap barang itu ditingkatkan ke penyidikan, baru sampai ke penyidikan. Tapi kalau yang saya maksudkan tadi tidak terpenuhi sesuai dengan pasal 184 KUH pidana, jangan salahkan juga polisi kalau menghentikan. Karena polisi juga nggak mau memaksakan satu laporan harus menjadi naik ke penyidikan, ya. Jadi harus ada satu kepastian hukum. Masa nangani perkara yang seperti ini sampai 2 tahun nggak ada. Ini 2 tahun kalau 2022 ini, ya. Ini kan 2022 ini STPL, ya. Ya, 2022 ini. Kalau kalian yang salah ketik, kalian lah itu. Tapi saya melihat yang kalian kasih ini. Jadi harus ada satu kepastian hukum. Saya yakin Pak Kapolres ini di sisa masa jabatannya, karena saya lihat riwayatnya tinggal 2 tahun lagi nih pensiun. Jadi nggak mungkin dia mau apa dia mencederai sabta marganya, nggak mau mencederai sumpah prajuritnya selaku abdi negara, selaku bayangkara yang sejati. Saya yakin itu. Namanya aja udah Simon Paulus, berarti anak Tuhan nih. Ya, itu aja. Oke, terima kasih Bapak lah. Ya. Terima kasih Pak. Nah. Bu, pagi Bu. Bu, ini ada ibu membawa 2 orang anaknya mengadakan aksi tutup mulut dan membawakan spanduk bahwa beberapa tahun yang lalu itu rumahnya diserang oleh sekelompok orang, dan sudah 3 tahun dilaporkan ke pihak kepolisian, namun hingga saat ini belum ada hasilnya. Gimana menurut pendapat Ibu? Ya, kami dari Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Utara memberikan pendapat agar cepat diselesaikan karena si terlapor sudah menjadi tersangka sejak tanggal 31 Maret tahun 2023. Jadi jangan terlalu lama lagi masalah ini dipendam-pendam gitu. Dan begitu, jelas Bu, ya? masalah hukum. Iya. Dari sejak awal Ibu mengikuti ya Bu ya? Insya Allah akan mengikuti. Kami Ya. sudah mengikutinya dari Lembaga Perlindungan Anak ini apa Sumatera Utara. Iya. Dengan Ibu siapa ini saya bicara Bu? Saya dengan Rola Saisa, Wakil Ketua untuk LPA Sumatera Utara. Iya. Bagian hukum. Iya. Makasih Bu Rola. Calon wali kota, ya. Sedikit inisial boleh Bu? Kami nggak berani memberikan inisial, gitu loh Pak. Tapi yang jelas kalau memang Bapak mau bertanya seperti itu sama Ibu Ketua. Iya. Iya Bu, betul ya Pak. Sebenarnya kan bukan calon wali kota, keluarganya. Di spanduk itu tertulis keluarganya. Ya. Begitu ya Pak ya? Ya, perlu disebutkan inisialnya apa? Iya ini. Kalau yang kami tahu bahwa si korban ini ibunya minta pendampingan dari kami sejak 2023. 23. Didampingin toh psikolognya. Lalu kalau masalah terkait kita bacanya apa isi spanduknya. Iya. Kita melihat bahwa anak sebagai korban dengarlah suara anak. Iya. Dengar suara anak
Saya Eva Bunga, Ketua LPS. Iya. Oke, terima kasih Bu.